Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin pemirsa Wahdah TV Depok yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tahapan dalam pengobatan ruqyah. Kita sudah masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan sebelum pengobatan. Nah, sekarang tahapan yang berikutnya adalah tahap pengobatan. Jadi dalam ruqyah tentunya ada hal-hal yang butuh untuk kita jalani prosesnya agar kemudian akan menjadi jalan kesembuhan insyaallah. Tahap yang berkaitan dengan pengobatan yang pertama adalah bahwa peruqyah membaca doa perlindungan untuk dirinya sendiri sebelum mengobati pasiennya. Ya, jadi peruqyah ini jangan lupa untuk membaca zikir pagi sore, membaca zikir-zikir perlindungan, ya, salat tahajud, kemudian menjaga akhlak, menjaga ibadah, ya, yang dengannya insya Allah akan melindungi peruqyah tersebut. Karena apa? Karena dikhawatirkan jin yang ada pada pasien akan berulah yang nantinya akan membahayakan dirinya. Hal ini sering dilakukan oleh sebagian peruqyah. Sering terjadi saat peruqyah lupa membaca doa perlindungan, malah setan menyerang dirinya. Bahkan yang lebih parah lagi, setan menyerang anak dan istrinya. Maka dalam kaitan dengan hal ini, peruqyah perlu untuk membentengi diri dan keluarganya, konfirmasi ke keluarganya bahwa saya akan meruqyah, saya akan mengobati orang. Yang dengan kita konfirmasi seperti itu, maka insya Allah akan lebih bisa menguatkan diri dan juga keluarga, ya, karena kita nggak tahu kalau kemudian nanti dukunnya menyerang keluarga kita, atau mungkin pasien yang kita ruqyah itu kemudian berulah, ya, maka kita nggak tahu. Maka tentunya ini perlu untuk kita perbaiki, untuk kita perkuat lagi kaitannya dengan diri dan juga keluarga. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang sangat penting adalah sebagai berikut, yaitu kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, atau juga kita membaca doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Jadi kita membaca doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Nah, ini salah satu hal yang tentunya sangat penting untuk kita jadikan sebagai upaya untuk perlindungan diri. Atau juga membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Kita membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini
adalah merupakan perlindungan yang sangat penting bagi seorang peruqyah. Rutin harus diamalkan minimal 3 kali pada saat zikir pagi dan sore. Kemudian aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan syaitan, ya, dan hewan melata, dan juga dari kejahatan mata jahat. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Jadi ini perlu kita berupaya mengobati dengan diawali dengan zikir-zikir yang akan bisa menjadikan perlindungan kita lebih kuat insyaallah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita letakkan tangan kita di atas pasien, ya, terutama ini untuk yang pasien laki-laki tentunya. Kalau yang pasien perempuan mungkin bisa di atasnya dengan, atau misalnya dengan ada kayu atau spidol atau sesuatu yang menjadi perantara, ya, antara dia dengan tubuh pasien perempuan, ya. Kemudian bacalah dengan tartil, ya, ini dengan bacaan tartil, dengan tajwid, ya, dengan yang terbaik, yang dengannya insyaallah itu akan lebih memudahkan untuk menjadi jalan, ya, terpengaruhnya pasien dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi dengan kita membaca dengan tartil, maka pasien tersebut itu akan merasakan ada getaran-getaran dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lantunkan. Kemudian kedua, ketika ketika pasien ini mulai muncul jinnya, maka bagaimana cara mengetahuinya? Pertama bisa kita mengetahui melalui adanya tanda-tanda, misalnya di matanya sudah mulai menjamkan mata, atau keduanya matanya melotot dan juga mengedip-edipkan mata dengan cepat, ya. Jadi ketika ada kelihatan mata yang cepat bergeraknya, kedip-kedip gitu, ini adalah tanda bahwa jinnya sudah mulai muncul. Yang kedua, gemetaran dengan keras pada jasad atau gemetaran ringan pada ujung jemari, ya. Jadi ketika ada ujung jemarinya yang gemetar, tangannya gemetar atau kakinya gemetar kencang, itu menunjukkan bahwa jinnya sudah mulai hadir. Maka bisa saat itu jadi tanya-tanya, bisa dari mana, terus tujuannya apa, terus misalnya siapa yang mengirimnya, ya, sehingga dengannya insya Allah kita akan tahu asal muasal permasalahan. Walaupun tidak semuanya dibenarkan dari apa yang disampaikan, karena hal itu adalah bisa benar bisa salah, ya. Kemudian berontak dengan keras. Wah, mulai berontak dengan keras, maka ini menunjukkan bahwa ini udah kesurupan. Kemudian teriak dan menjerit. Teriak dan menjerit. Kemudian juga bisa menyebutkan nama, ya, bisa menyebutkan nama. Ini biasanya nama pengirimnya atau nama yang mungkin dia ingin untuk diganggu, ya, atau nama-nama yang lainnya, itu saja sebagai tanda saja. Kemudian memaki-maki, kemudian berkata kotor dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika mulai berbicara dengan ketika sudah berbicara, maka mulai kita bertanya.
Jadi kita bertanya kepada ASN tersebut, kepada jin tersebut yang sedang bereaksi itu, siapa namamu? Apa agamamu? Ya. Kemudian kenapa kamu masuk? Apa sebabnya kamu masuk ke dalam jasad ini? Apakah kamu bekerja sama dengan tukang sihir? Apakah kamu dikirim oleh tukang sihir? Oleh dukun? Ya, maka ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentunya adalah untuk mencari asal muasal masalah. Yang kemudian ketika kita tahu masalahnya, harapan kita bisa mencari solusi. Ya. Kemudian di mana kamu tinggal dalam masjid ini? Biasanya tinggalnya itu sesuai dengan rasa sakit yang dia alami. Kalau misalnya dia sakitnya di kepala, maka kemungkinan dia tinggalnya di kepala. Kalau sakitnya di perut, berarti biasanya dia tinggal di perut, dan seterusnya. Maka ini perlu kita tanyakan sebagai salah satu upaya untuk kita bisa lebih mengetahui masalah yang terjadi. Pemirsa Wahdat TV rahimakumullah. Lalu bagaimana ketika kita menghadapi seorang jin tersebut dari jin muslim? Ya. Maka dengan memberikan nasihat, dengan mendakwahinya, mengajak dia untuk masuk Islam, dan kita bacakan innad dina 'indallahi al-Islam, innad dina 'indallahi al-Islam, innad dina 'indallahi al-Islam. Kita ulang-ulangi dengan mengucapkan innad dina al-Islam. Kemudian kita juga bisa tambahkan dengan Allahu nurus samawati wal ardh, Allahu nurus samawati wal ardh, Allahu nurus samawati. Maka insyaallah dia akan mau masuk dalam Islam. Maka dia akan berumur bersyahadat insyaallah. Tuntun dia untuk mengucapkan syahadat, wa qaim syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian kita bisa kasih juga nama. Kalau tadinya tidak punya nama atau mungkin namanya tidak Islami, kita ganti nama yang Islami. Sehingga dengan kita kasih nama seperti itu, kita mudah mendeteksi bahwa jin yang tadi yang sudah masuk Islam itu masih ada dalam tubuh tersebut atau tidak. Ya. Sehingga akan lebih mudah untuk kita melacak kalau kemudian ternyata jin itu masih dalam tubuh ini. Kemudian perlakukanlah dengan sebab masuknya ke dalam jasad tersebut. Jika sebab masuknya adalah karena kezaliman kepada manusia, maka beritahukanlah kepadanya bahwa orang tersebut tidak mengetahuinya dan tidak sengaja untuk kemudian menyakiti dia, maka tidak berhak untuk dihukum. Jika sebab masuknya adalah mabuk cinta kepada manusia, maka hendaklah ia menjelaskan kepada tentang haramnya tindakan tersebut. Hendaklah Anda menjelaskan balasan yang akan dia terima ketika di akhirat nanti. Ya, ancaman dengan ayat-ayat siksaan, ayat-ayat azab, sehingga kemudian dia mau untuk bertobat kepada Allah. Jika sebab masuknya adalah kezaliman terhadap manusia, maka beritahu kepadanya hukuman berat, ya, yang ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ya, jelaskan tentang hukum-hukum kezaliman di hari kiamat. Kemudian jika dia menjawab mau keluar, maka pujilah alhamdulillah, pujilah Allah, ya. Tetapi sebelum keluar dia harus bersumpah, ya, berjanji, ya, kepada Allah agar tidak mengulangi masuk ke dalam tubuh pasien tersebut. Misalnya dengan contoh sumpahnya adalah, demi Allah saya akan keluar dari tubuh ini dan saya tidak akan kembali padanya dan juga tidak akan masuk ke dalam tubuh kaum muslimin, dan jika saya melanggar janji saya maka saya akan terkena laknat Allah, ya, para malaikatnya dan semua makhluknya, ya, manusia termasuk dalamnya. Ya Allah, jika aku jujur maka mudahkanlah bagiku untuk keluar, dan jika aku dusta maka berilah
kekuatan kepada orang mukmin tersebut, ya, untuk mengalahkanku, ya. Allah menjadi saksi atas ucapan tersebut. Untuk sementara kita off dulu karena waktunya sudah masuk asar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.